Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ya? Sehat. Semuanya masuk hari ini? Masuk. Oke, selanjutnya apakah sudah rapi semuanya di samping kanan kiri kalian? Sudah. Baik, kita mulai dengan berdoa. Silakan ketua kelas disiapkan. Hari ini kita akan membahas mengenai bentuk surat, kemudian unsur surat dan ciri-ciri surat pribadi dan surat resmi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai surat pribadi dan surat dinas. Lainnya, jadi yang namanya surat pribadi itu surat yang ditulis oleh seseorang dikirimkan ke orang lain yang sifatnya pribadi, gitu ya. Kemudian surat resmi itu surat yang dikirimkan atau dikeluarkan oleh suatu lembaga atau suatu yayasan atau dinas kepada pihak lain yang sifatnya lebih resmi atau formal, begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan ke materi utama. Ini jelas ada perbedaan antara surat resmi dengan surat pribadi. Ciri-ciri dalam surat resmi. Surat resmi sebagai contoh, kalian lihat tadi lembar suratnya, semuanya dibuka lagi lembar surat resminya. Yang ada di teks berapa surat resmi? 2. Surat resmi ada di gambar kedua, di teks kedua. Nah, di situ ada ciri-cirinya. Coba kalian lihat ciri-ciri yang membedakan antara surat dinas dengan pribadi apa saja. Ada kop suratnya. Jadi ciri yang pertama ada kop surat. Ciri-ciri dari surat resmi. Hanya surat resmi yang memakai kop surat. Hanya surat resmi yang memakai nomor surat, tanggal lampiran surat, dan cap. Itu hanya ada di surat resmi. Bagaimana dengan surat pribadi? Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas tentang ciri-ciri surat pribadi dengan surat dinas? Ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bahasa yang tidak baku dan bahasa baku. Ada keseluruhan unsur-unsurnya. Sementara yang surat pribadi ini hanya memiliki beberapa unsur. Contohnya ada salam pembuka, kemudian isi surat, salam penutup, dan tanda tangan. Sudah saya jelaskan tadi mengenai ciri-ciri surat dinas, kemudian ciri-ciri surat pribadi. Begitu juga dengan unsur surat dinas dan unsur surat pribadi. Apakah ada perbedaan itu? Oke, coba Mbak Afifah diberikan contoh unsur surat dinas, ada apa saja? Yang mengirimkan, ya benar. Jadi beberapa unsur di dalam surat dinas, contohnya yang sudah disebutkan Mbak Afifah tadi, ada lembaga yang mengirimkan, ada kop surat, dan ada nama pengirimnya. Nah, selain itu ada lagi yang belum disebutkan, contohnya ada lampiran surat, kemudian ada lagi nomor surat, ada tanda tangan beserta dengan sampel dari pihak yang mengirimkan. Selanjutnya pada unsur-unsur surat pribadi ada apa saja? Salam pembuka, isi, dan penutup. Ya benar ya. Beberapa diantaranya adalah salam pembuka, isi, dan penutup. Selain itu di dalam surat pribadi itu juga biasa dibutuhkan tanda tangan, nama pengirim, nama penerima, serta tanggal pembuatan surat. Kemudian untuk perbedaan antara surat dinas dan surat pribadi, pengertian dari surat pribadi yang bagaimana?
Ya, jadi beberapa perbedaan antara surat dinas dengan surat pribadi seperti yang sudah disebutkan tadi. Kalau surat dinas itu menggunakan kop surat, lampiran, kemudian kalau surat pribadi itu menggunakan bahasa yang tidak baku, kalau surat dinas menggunakan bahasa baku. Selanjutnya untuk surat dinas itu biasanya digunakan untuk keperluan dinas, sementara surat pribadi itu digunakan untuk keperluan pribadi. Oke, sampai di sini apakah ada materi yang masih belum paham antara perbedaan dari surat resmi dan surat pribadi? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah? Oke. Kalau begitu kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bacaan Kafaratul Majlis bersama. Terima kasih, sampai jumpa pekan depan. Tetap semangat, jangan lupa belajar. Saya Andri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.